Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai integral kompleks. Yang pertama yaitu integral fungsi bernilai kompleks. Nah, integral fungsi bernilai kompleks dapat kita tulis sebagai ft sama dengan ut ditambah i v t, di mana u dan v merupakan fungsi real dari variabel real t. Dan selanjutnya v dan t itu juga merupakan fungsi real dari variabel real t, di mana t lebih besar dari a dan kurang dari b. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai definisi dari integral kompleks. Integral kompleks ialah fungsi bernilai kompleks dari variabel real yang dapat kita tulis sebagai integral a sampai b, maksud saya a sampai b fungsi t dt sama dengan integral a sampai b ut dt plus i integral a sampai b v t dt. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari integral kompleks. Yang pertama ialah RE dikali buka kurung integral A sampai B fungsi T dt sama dengan integral A sampai B RE dikali fungsi T dt. Kemudian yang kedua ialah LM buka kurung integral A sampai B fungsi T dt itu sama dengan integral A sampai B LM dikali fungsi T dt. Kemudian yang ketiga ialah integral A sampai B K dikali fungsi T dt itu sama dengan K dikali integral A sampai B fungsi T dt, di mana K merupakan sembarang konstanta kompleks. Kemudian, fungsi yang keempat ialah mutlaks dari integral A sampai B fungsi T dt itu kurang dari sama dengan integral A sampai B fungsi T dt, di mana A itu kurang dari B, kurang dari sama dengan B. Dan sifat-sifat yang terakhir yaitu integral A sampai B fungsi T dt sama dengan negatif integral A sampai B fungsi T dt. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lintasan. GT dan HT bernilai 0 dan kontinu di titik A, B yang dapat kita tulis sebagai X sama dengan GT dan Y sama dengan HT, di mana GT
dan HT menyatakan satu titik pada bidang Z. Kemudian, suatu kurva himpunan di titik Z ialah X plus IY dengan X, GT, Y, HT masing-masing fungsi real dan konstanta dari variabel real, di mana T elemen dari A, B. Selanjutnya, jika T1 tidak sama dengan T2, sehingga GT1, HT1 tidak berhimpit dengan GT2 dan HT2. Selanjutnya, jika berhimpitan akan membentuk suatu kurva tertutup. Nah, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam kurva. Apa saja macam-macam kurva? Itu macam-macam kurva. Yang pertama, kurva berbentuk seperti ini. Nah, kurva berbentuk seperti ini tidak boleh digunakan karena kurva ini tidak tunggal. Oke. Selanjutnya ada kurva berbentuk seperti ini. Maaf, gambarnya jelek, kurang bagus. Kurva yang seperti ini disebut dengan kurva tertutup tidak tunggal. Dan yang terakhir, kurva berbentuk seperti ini. Nah, kurva yang seperti ini disebut sebagai kurva tertutup tunggal. Bisa dilihat perbedaannya. Di sini kurvanya tunggal, di sini kurvanya tidak tunggal, tapi tertutup. Keduanya sama-sama tertutup seperti itu. Kita akan melanjutkan mengenai lintasan tadi ya. Di sini ada kurva C, buka kurung Z, GT plus I, HT kurung tutup, di mana T itu lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Selanjutnya, Q aksen T dan H aksen T ada dan kontinu di A, B. Untuk T anggota A, B, H dan maksud saya G aksen dan H aksen tidak bersama-sama 0, maka kurva C disebut sebagai kurva mulus. Kurva C apabila merupakan rangkaian kurva mulus dapat kita tulis sebagai C1, C2, C3 sampai dengan Cn. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang titik akhir CJ berhimpit dengan titik awal CJ
Ini C ya, plus 1 untuk J itu 1, 2, 3 sampai N-1. Maka ini disebut sebagai lintasan. Misal ada gambar lintasan C. Ini ada gambar lintasan C. Bentuknya seperti ini. Gini ya. Gini. Gini. Nah, di sini C1, ini C2, C3, C4, C5. Maka C dapat ditulis sebagai C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5. Jika titik awal A dan titik awal A berhimpit dengan titik, maka disebut sebagai lintasan tertutup. Kita dapat tulis jika titik awal C1 maksud saya, bukan A, tapi C1 itu berhimpit dengan titik, maka kita dapat sebut sebagai lintasan tertutup. Sebagai contoh, lintasannya berbentuk seperti ini. Maaf ya, gambarnya jelek, nggak bagus. Misalnya seperti ini. Ini gambarnya seperti ini. Maaf, ini gini. Mengikuti saja. Nah, seperti ini. Ini disebut sebagai C1. Di mana rumus lintasan itu adalah integral C P X, Y dx ditambah integral C Q X, Y dx sama dengan integral P X, Y dx ditambah Q X, Y dy. Nah, jadi ini rumusnya. Lalu kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan integral dari x kuadrat dx plus x kuadrat y, di mana c adalah sebuah garis patah yang berawal dari 0,1 melalui 1,1 dan berakhir di 1,0. Jadi yang pertama adalah kita akan mencari titik akhir dari batas integralnya. Kita menggambar dulu koordinat kartesiusnya. Di sini ada 0, di sini 1, di sini 1. Tadi kan berawal dari 0,1 di sini, lalu melalui 1,1 berakhir di 1,0. Jadi arahnya adalah seperti ini, dimana ini adalah C1 dan di sini adalah C2. Maka didapat rumus C sama dengan C1 sama dengan ditambah C2, yang mana C1 itu dari X-nya kan tadi kan C1 kan di sini, X-nya itu adalah 0, jadi kita ganti dengan T, lalu Y-nya adalah 1. Maka nilai T itu adalah T lebih dari 0 kurang dari 1. Lalu C2 adalah X-nya
bernilai 1 dan y-nya ini kan bernilai 0. Maka kita ganti dengan t, dimana t itu kurang dari 1 lebih dari 0. Nah, setelah mendapatkan batas-batasnya ini, maka kita akan mencari nilai integralnya. Jadi, tadi kan yang dicari adalah integral c x kuadrat y dx plus x y kuadrat dy sama dengan integral c1 x kuadrat y dx ditambah x y kuadrat dy ditambah integral c2 x kuadrat y dx tambah xy kuadrat dy. Lalu masukkan batas-batas integral tadi, C1 dan C2-nya, maka didapat 0 sampai 1 x kuadrat y dx ditambah integral 0 sampai 1 xy kuadrat dy ditambah, kan tadi C2-nya adalah nilainya ini, maka integral 1 sampai 0 x kuadrat y dx ditambah integral 1 sampai 0 xy kuadrat dy. Lalu dilanjutkan dengan mengganti x menjadi t. Maka 0 sampai 1 kan tadi ini x-nya kan tadi kan t, maka diambil x-nya, maka x kuadrat jadinya t kuadrat dt. Lalu ini diambil y-nya, maka integral 0 sampai 1 0 dy ditambah 0 sampai 1 sampai 0 x, ini yang diambil adalah x-nya, tadi nilai x-nya adalah 1 atau 0, maka ini adalah 0 dx ditambah integral 1 sampai 0 t kuadrat dt. Maaf, ini tadi adalah dt. Lalu kita menghitung nilai integralnya. Integral dari t kuadrat adalah 1/3 t pangkat 3 dari 0 sampai 1 ditambah 0 kan nilainya 0, jadi langsung ke sini. Ini juga nilai 0, maka ditambah 1/3 t pangkat 3 nilainya dari 1 sampai 0. Lalu kita masukkan 1, berarti kan ini 1/3 dikurangi 0/3 ditambah 0/3 dikurangi 1/3. Nah, ini kan nilainya 0, jadi 1/3 ditambah min 1/3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu integral kontur. Pertama, kita akan mengenal lebih dekat apa itu kontur. Integral dari fungsi bernilai kompleks dan variabel kompleks didefinisikan pada kurva di bidang kompleks, bukan hanya pada interval garis nyata. Seperangkat titik z, x, y dalam bidang kompleks dinyatakan busur jika x sama dengan xt dan y sama dengan yt, di mana t lebih besar dari a, t kurang dari sama dengan 0. Di mana xt dan yt fungsi kontinu dari parameter nyata t. Definisi ini memetakan kontinu interval pada t lebih besar sama dengan a, lebih kecil sama dengan b ke bidang x, y atau z. Dan titik-titik gambar disusun dengan peningkatan nilai t. Maka untuk menggambar titik-titik c menggunakan persamaan z sama dengan zt, di mana t lebih besar sama dengan a kurang dari sama dengan b, di mana zt sama dengan
X T ditambah I kali Y T. Busur C adalah busur sederhana atau busur Jordan. Jika tidak memotong sendiri, itu adalah C. Sedemikian jika jika ZT1 sama dengan ZT2 ketika T1 sama dengan T2. Ketika C busur sederhana kecuali untuk fakta bahwa ZB sama dengan ZA, maka dikatakan kurva tertutup tunggal atau kurva sederhana. Kurva seperti ini berorientasi positif ketika bergerak berlawanan atau searah jarum jam. Sifat geometris dari busur tertentu sering menunjukkan rotasi yang berbeda berdasarkan parameter T dalam Z sama dengan ZT, di mana T lebih besar sama dengan A, T kurang dari sama dengan B. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu kontur. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai integral kontur. Integral kontur fungsi fz sama dengan Vx, Y ditambah I kali Vx, Y yang didefinisikan kontinu sepotong-sepotong pada lintasan kompleks dengan C sama dengan buka kurung kurawal Z sama dengan X tambah I kali Y dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana T itu harus lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada B dengan titik awal alfa dan titik akhirnya beta. Maka dapat kita tuliskan rumusnya integral C fungsi Z dz, di mana integral C1 fungsi Z dz ditambah integral C2 fungsi Z dz, atau integral C fungsi Z dz sama dengan integral A ke B U G aksen dikurangi V H aksen dt ditambah I integral A ke B V G aksen ditambah U H aksen dt. Nah, sekarang jika Z pada C dengan ZT sama dengan XT ditambah I kali Y, YT, dan XT harus sama dengan GT dan YT sama dengan HT, di mana T lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada B, sehingga DZ sama dengan Z aksen T sama dengan DX ditambah I DY. Maka integral C fungsi T DZ sama dengan integral A ke B fungsi ZT dikali Z aksen T dt. Nah, sekarang kita akan memasuki sifat-sifat integral kontur. Yang pertama, integral C alfa kali beta fungsi Z dz sama dengan min integral C delta alfa fungsi Z dz. Yang kedua, integral C K kali fungsi Z dz sama dengan K integral C F fungsi Z dz. Yang ketiga, integral C fungsi Z dz sama dengan integral C1 fungsi Z dz ditambah integral C2 fungsi Z dz. Yang keempat, integral C fungsi 1Z ditambah fungsi 2Z dz sama dengan integral C fungsi 1Z dz ditambah integral C fungsi 2Z dz, di mana C sama dengan C1 ditambah C2. Nah, sekarang contoh soal. Hitunglah integral fungsi Z dz jika fungsi Z sama dengan Y min X ditambah 6I X kuadrat dan lintasan C terdiri atas dua penggal garis, yaitu Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan I, dan yang kedua dari Z sama dengan I sampai Z sama dengan 1 plus I. Penyelesaian. Nah, kita jadikan fungsi Z dalam integral kontur. Integral C Y min X ditambah 6I X kuadrat dx ditambah I dy. Kita jabarkan menjadi sama dengan integral kompleks Y min X ditambah 6I X kuadrat dx ditambah integral kompleks
IY min IX min 6X kuadrat DY. Kemudian kita akan cari garis interval ZI sampai Z1 plus I dan Z0 sampai Z sama dengan I. Nah, kita buat gambar. Nol XY. Nah, kita tulis I 1 kali 1, nanti kita ganti I dengan I. Nah, maka kita garis putus-putus. Maka ini akan menjadi 1,0 dan ini 0,1 dan ini 1,1. C sama dengan C1 ditambah C2. C1 sama dengan X sama dengan 0, Y, T, maka T lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Dan C2 nya sama dengan X sama dengan T, Y sama dengan 1, di mana T lebih kecil dari 1 dan lebih besar kurang dari 0. Maka kita tulis yang pertama integral 0 ke 1 0 dx ditambah integral 0 ke 1 IY min 0 dy sama dengan I per 2 Y kuadrat interval 1 0 sama dengan I per 2. Nah, yang kedua integral 0 ke 1 1 min X ditambah 6I X kuadrat dx ditambah integral 0 ke 1 0 dy sama dengan X min setengah X kuadrat ditambah 2I X pangkat 3 interval 1 0 diperoleh 1 min setengah tambah 2I setengah plus 2I. Maka kita peroleh integral konturnya fungsi Z dz sama dengan I per 2 ditambah setengah ditambah 2I sama dengan I, kita samakan penyebutnya 2I ditambah 1 ditambah 4I sama dengan 5I plus 1 per 2 sama dengan 1 plus 5I per 2.